Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid din wad dharain amin ya rabbal alamin. Qala la yakun ta'akhkhuru amadil 'ata ma'al ilhahi fid du'ain mujiban liyaksika fa huwa dhamana lakal ijabata fi ma yakhtaruhu laka la fi ma takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Ay la yakun ta'akhuru amadin ay zamanil 'ata bi ta'akhuri ma yaqumu fihi ma'al ilhahin fid du'a bi zawali awsafi basyariyatika wa raf'il hijabi 'anka wa wusulika ila maulaka mujiban liyaksika ay min ijabatid du'a fahuwa dhamana lakal ijabata binahwi qawlihi ta'ala ud'uni astajib lakum fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid faqad yakunu al hijabu 'ala al murid khairun lahu liyajtahida fil a'mali wa yadumu khawfahu min maulahu lakin syaitan rubbama atalahu wa qala lahu law kunta min ahlil iradati la ajabaka maulaka wa azal awsafu basyariyatika wa usulu laka maksudaka wa jahala anna adama ijabatahu faqad yakunu khairun lahu wa qad takunu basyariyatuhu ghuritatan fala tanqatimu illa ba'da muddatin tawilatin. Amma ba'du para hadirin mustami'in muzakirin musafirin mujalisin mutali'in bil khusus Al-Habib Toha bin Agil ingkang kawula hormati, mugia kita kabeh dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kabeh masih dipahi rezeki dening Allah taala ingkang paling agung. Inggih punika kita kabeh dipahi urip-uripe iman, dipahi sehate iman, dipahi gerake iman. Dalam siji hadis, cirine wong imane urip, gerake krodotane salat ngucap la ilaha illallah. Gerake kanggo taat maring Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kabeh bukan hanya mboten tapi kita kabeh dari puniki ditakdirkan dening Allah taala dudukkan bareng, jurusan bareng, riungan bareng, kempalan bareng kalian ahlu baitin nabi. Yang mugia mawon kelawan kita dudukan bareng benjani akhirat didudukaken kelawan beliau dan bersama Bapak Tuhan beliau ini punika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena emang pancen dalam hadis yuhsyaru mar'u yaumal qiyamati ma'man ahabba. Pada hadis yang lain al mar'u ma'a jalisihi, al mar'u ma'a sahibihi. Ya, seorang itu tergantung teman duduknya, tergantung siapa temannya, tergantung harus apa pakai dudukan waktu kala urip ana ing dalam dunia. Kali selawat sinarang salam mugia tertulis dumateng baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk yang paling mulia sealam jagat. Kalau saja akidah sunnah wal jamaah boleh akidah dalam tasyabbuh, saya bisa mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah jelmaan daripada jelmaanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita akidahnya bahwa la yasa kamitslihi syai'un, Allah tidak bisa diserupakan. Alhamdulillah kita akidahnya bukan akidah mutajasimah, bukan akidah mutasyabihat. Mutasyabihat wong sejen, mutajasimah wong sejen. Kita ikut akidah wong tua kita yang telah melahirkan kita dan guru-guru kita yang banyak diikuti oleh ahli baitin Nabi. Aja doa orang kudu mondok lawas. Teng kita biadul badiah. Biasanya mondok orang tahun ini kita biadul badiah. Wonten keterangan afdul khalaiqi ajma'ina nabiyina Muhammadin summal mursalin summan nabiyyin summal malaikatil muqarrabin summa sahabatin summa tabi'in summa man dan sebagainya. Makhluk paling mulia sejagat indra, hubungan ke indra, langit seisinya, bumi seisinya, orang anak yang mulia, orang anak yang bisa mengumpuli kemuliaan baginda Rasulullah. Ranking kedua setelah Rasulullah bukan malaikat tapi mursalin. Yang mursalin nanti diseleksi mana dengan mursalin yang oleh syariat mendapat syariat ada yang 3. Mursalin itu menyampaikan dakwah, tapi ada yang membantu yang mendapat SK syariat ada yang 3. Yang mendapat syariatnya ada yang mendapat lakob predikat ulul azmi, ada yang tidak. Intinya level makhluk yang paling mulia sedunia nomor 2 ini mursalin. Summal nabiyyin, lalu para nabi.
tembe summal malaikat, lalu para malaikat, tembe tabiin, tembe tabiin. Nek anak zaman akhir wong malah mengecek nabina Muhammadin. Naudzubillah min dzalik. Isu wong pencang mulai melarat. Ikulah kan sangan istilah yuk donga sing beneran makanya sing bener karena niku ngamal hadis ada sebuah hadis kadal fakru ayyakuna kufra. Andai kita takdir melarat, Imam Ghazali mengatakan dalam sebuah hadis yang ditukil dari Imam Ghazali, Rasul mengatakan saya di zamanun yusbi'u mu'minan wa yamsi kafirun illa man ahyahullahu bil ilmi. Nanti akhir zaman ada zaman akan menimpa umatku esok masih mukmin tapi donge sore kafir. Nah, apa yang menyebabkan orang itu dipertahankan imannya sampai akhir hayatnya? Illa man ahyahullahu bil ilmi, kecuali orang yang hidup landasan dengan ilmu. Wis uripe melarat, orang yang donga, orang yang ngaji, iku watir ngleyong lantaran Indomie, ngleyong lantaran dan sebagainya. Kita lihat wong pencang, mulai melarat lalu belakangnya kong menghina kanjeng Nabi. Itu padahal Nabi Muhammad tadi afdhulul khalaiqi ajma'in. Sampai kata Allah Ta'ala, laulaka ya Muhammad, andai bukan karenamu. Ini ngaji tapi ini benar. Kalau dimana berarti Allah Ta'ala menciptakan sesuatu karena ada maksud. Tidak, menegaskan bahwa kalau bukan karenamu ya Muhammad, lamma khalaqtul amlak, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Bahkan pada hadis qudsi, kullul mawjudat isyaratun wa maqsuduha nabiyyuna Muhammadin. Setiap sesuatu itu hanya bayangan kan. Tidaklah anak ayang-ayang kecuali anak benda. Semuanya bayangan. Ternyata baka bayangannya cilik, ayang-ayangannya cilik. Bayangannya gede, ayang-ayangannya gede. Bayangannya ngadeg, bandanya ngadeg, ayang-ayangannya ngadeg. Bendanya bunter, ayang-ayangannya bunter. Semua alam ini hanya bayang-bayang. Wa maksudnya tujuannya adalah Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shalawat dan salam mugia tercurah di batang beliau. Kang mugia kita kabeh wong tua kita kabeh sepung dure, anak putu kita kabeh sepung sore benja kang salah syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pancen Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada umatnya. Ini kula sampaikan bahwa umat yang mandi swarga, kanjeng Nabi Muhammad masih repot mandi neraka kan. Gitu panas tapi gogoni waikron, gogoni sombati, gogoni si mas pada neraka kan. Karena kita kabeh mandi swarga kan lantaran zalimun li nafsi, ya dukhulul jannah bi syafaati Rasulillah. Kan ini dulu gogoni. Angmu juga Muhammad katanya Tuhan juga mengatakan di saire kan jadi umat yang pada ada surga malah kan Nabi masih gogoni gerayangi neraka digerayangi kok anak ikon subuh kawanan anak anu masih surga lah subuh kawanan juga karena memang zalimun li nafsi ya dukhulul jannah bi syafaati Rasulillah. Alhamdulillah kita kabeh bukan hanya ditakdirkan kita melangkah tolabul ilmi, jodokan bareng, sholawatan bareng, baca maulid bareng, zikiran bareng, tasbih bareng, istighfar bareng, tapi kita alhamdulillah ditakdirkan jodokan karo putune Kanjeng Nabi. Kan semua ini takdir yang paling mulia. Bahkan takdir sugi takdir melarat itu nomor berapa? Tapi si paling hebat adalah kita ditakdirkan jadi wong iman. Sing lebih besar lagi, alhamdulillah kita ditakdirkan brojole sing bok bapak kan iman lan Islam. Kadang lawan karo wong tuane kan. Semono kita hebatnya dilahirkan saking wong tua kang iman Islam, tapi kita kadang dural karo wong tuane. Pilih dalam kita lahirnya saking bukan orang Islam. Alhamdulillah kita kabeh ditakdirkan jadi wong iman. Alhamdulillah kita ditakdirkan iman yang gelem urip, gelem ngamal soleh. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Dirasan kemarin sesampune sawabikul himam la tu'arifu asqar abdar. Ini ulama kan. Ulama berkata Syafi'i mengatakan kuatnya cita-cita, kuatnya tekad. Walaupun transaksi, walaupun tetap di situ ada takdir. Walaupun kita yakin, percaya, ulah bekerja, berupaya, tetap di situ ada takdir. Tetapi teriki wonten ayat Quran atau Ta'ala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ana hadis la yardul qada illa doa. Ana hadis mani man jadda wa jadda. Ternyata di salah satu ini sampai tentang cilek niku ternyata Nabiullah Adam niku salah satu makhluk Allah Ta'ala sing diweruakan anak putunya anak pira arane sapa-sapa ila yaumil kiamah anak pira jumlahe terus takdir berubah itu. Kita duwe anak pitu putu wolu buyut sekalian kabeh itu. Bahwa jangankan bilangan, jangankan takdir, arane itu sekalian kan. Nabiullah Adam niku ternyata ada tiga makhluk kan, tiga makhluknya Allah Ta'ala yang dikasih rahasia takdir Allah kan anak yang dalam lau mahfud.
Tapi tempat takdir itu ada dua. Ana ning lauh mahfuz sini disebut dengan takdir yang bisa diubah. Ana mubrom ada mualaf, ana mubrom ada ghairu mubrom, ada bisa dirubah ada yang tidak. Kita malas itu bukan takdir kan. Ternyata ya kalau kita walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kita melarat juga bukan takdir kalau kita memanage dan lain sebagainya. Terus ana belum upaya. Wa indana lil kasbi abdul kulli fa bihi walakin la yuqir fa'rifa. Bagi akidah kita sunnah wal jamaah wajib ikhtiar, wajib usaha, wajib belajar, wajib berobat. Endingnya urusannya Allah Ta'ala. Terus nanti dalam kitab ini juga barang siapa yang awalnya baik, insya Allah akhirnya juga baik. Berarti ada upaya. Barang siapa, kata Rasulullah, mayazro yasu. Saat mengenandur bakal ngunduh. Barang siapa yang berbuat akan mendapat dan lain sebagainya. Nabiullah di antara tiga itu pertama iblis. Iblis itu semua takdir. Jadi semua tahu takdir. Jangan baru sedangkan ketika anak wong sholatnya jarang-jarang, ngibadai embu, ngajine beli kiyeng, tapi weruh rahasianya wong kuarane ke ada nih mungkin mah hanya weruh perkara kasap setan bisa nebak. Dia anak wong misalkan kita salut lingkungan, orang kantong orang cek duitnya, kita teka weruh bahwa iraku dia, meneku dia penyakit, siraku disandet, wong umay marah pengalor, yakin wong marah pengalor. Ning umay anak kompore, yang galumah juga ada kompore. Ning umay siraku ada korsine, ning umay sinyandak siraku ada korsine. Ya semua orang juga ada korsine. Kadang kita terjebak oleh itu. Dan ternyata karena memang iblis itu sudah dikasih tahu tentang takdir Allah Ta'ala. Makanya dengan menggunakan iblis, ya dukun, imun-imun korin atau jinnya. Ngasih tahu bahwa ente kok bakal lihat ada pasiennya ki lara kok anu jangan heran. Karena iblis salah satu makhluk Allah Ta'ala yang mengetahui takdir. Tapi takdir yang ada di lauh mahfuz. Ini ngaji kedua sebenarnya makan. Tapi fikih juga dikaji kan? Fikih juga dikaji. Agar kita membenahi ilmu muamalah zahir, bahas tentang ilmu batin. Zahir baik, ya salah, batin baik juga salah. Si salah itu mereka ngaji tentang toreko ini yang salah. Karena zahir tidak dikaji. Nah, namanya takdir yang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tetapi ternyata Nabiullah Adam dikasih tahu. Yang pertama iblis mengetahui takdir seluruh makhluk. Yang kedua sebelum Nabi Adam, karena saya akan bahas Nabi Adam. Para wali yang dikasih tahu takdir Allah Ta'ala seluruh alam itu jumlahnya ada 313. Matikin ganti mani. Nah yang lainnya ketika ada orang itu tahu ini tahu itu jangan dipercaya. Karena itu hanya mengetahui hati, bukan mengetahui yang di dalamnya hati. Karena ada qalbun, ana sirrul qalbun, ana latifatul qalbun, ana dan lain sebagainya. Jadi makna kolbun saja sebenarnya itu maknanya bukan kolbun. Kolbun itu bermakna mukollab, bolak-balik. Asli bahasa Arab artinya kabin. Kita bahas. Ada memori, ada data. Di dalamnya ada itu manusia kan. Ketika seorang punya HP atau komputer datanya itu isinya barang-barang haram, maka yang disetel juga akan begitu. Yang muncul itu seperti itu. Nah, seorang ketika hatinya ria, sungguh ujub, takabur, pikiran dan lain sebagainya, dohirnya juga akan seperti itu. Tapi ketika hatinya bersih, ridho, ikhlas, tawakal, menerima, husnudzon dan lain sebagainya. Zahir nanti dalam kitab ini juga akan dibahas. Apa yang tersembunyi dalam hati akan wujud dalam perbuatan. Ketika HP isinya barang-barang kotor, si disetel tidak mungkin yang baik. Yang mungkin suara juga suara yang jelek. Ketika yang baik-baik di dalam HP-nya sama juga. Itu namanya memori atau dalam dari manusia namanya kabit. Isinya namanya kolbun. Di dalam kolbun ana latifatul qalb, ana sirrul qalb, nurul qalb dan lain sebagainya. Itu kedalaman lagi. Wong segini sembahyang ora puasa beli dan lain sebagainya bisa mengetahui hatinya seorang misalkan. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga Nabiullah Adam. Ternyata Nabiullah Adam itu pernah dengar ke langit. Syekh Abdul Qadir Jilani juga, Syekh Abdul Jilani, Imam Ahmad ketika dengar ke langit maca kafaya ini sodha mim ain sin kop, tahu takdirnya manusia kan? Tahu. Nabiullah Adam itu kita balik mana masalah takdir. Artinya kita jangan dikit-dikit ya takdirnya kita diperintah untuk ikhtiar. Nabiullah Adam ketika melihat takdirnya anak putunya dari Nabi Adam, ya Rabb, aku ingin tahu anak pira sih jumlah anak putuku ila yaumil kiamah. Coba Nabi Adam tahu kan. Terus aneh siapa bae sih? Ternyata dari Gusti Allah, Adam, anak putumu itu ada dua nama. Nama yang aku kasih nama fil arwah, anak nama fil jasad. Siapa yang ngasih nama fil jasad anak putumu? Bapaknya anak putumu. Kang Wadi kawin. Dua anak ceprot, singarane Kang Wadi. Ternyata ruhnya itu sudah dikasih nama oleh Allah Ta'ala. Sudah dikasih nama.
Semenjak Allah Ta'ala mengatakan ya jamil arwah di tafsirnya, alastu birabbikum, Ruh mengatakan qalu bala syahidna. Di dalam ruhnya Nabi, ya jami arwahil ambiya, ja'altukum nabiyyan wa mursalan. Aku ciptakan kalian semua sebagian nabi, sebagian rasul, dengan syarat kalian semua iman kepadaku dan iman kepada ini ruh kanjeng Nabi kan. Ternyata mereka amantu bik wa bihadzal arwah, ruh kanjeng Nabi. Ternyata semua nabi dilantik menjadi nabi lantaran iman kepada Allah dan iman kepada roh Nabi Muhammad. Roh kita dulu iman kepada Allah Ta'ala ketika lahir, baru salah pergaulan, salah empan, salah kita sebagai wong tuane, sehingga akhirnya berubah. Padahal roh itu sudah iman kepada Allah Ta'ala. Qalu bala syahidna. Lalu Allah Ta'ala kasih nama. Makanya mengenai tentang roh itu bukan khaliqun. Kalau basar mah inni khaliqun basar. Aku ciptakan basarun, manusia. Tapi di dalam ruh, wa idza sa'alaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Para ulama mengatakan bahwa ruh itu bukan diciptakan, tapi urusannya Allah Ta'ala. Nah, dari Nabi Adam, ya Rob, aku pengen tahu anak pira sih jumlah anak putuku. Satu. Yang kedua, bagaimana sih takdirnya anak putuku? Ini menunjukkan bahwa orang tua kudu mikirkan takdir anaknya, kudu bener-bener anak pira sih anak putune dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Tua mengatakan bapak tua ini anak putune lamun kumpul berarti urusan sama pengumuman kahir kan. Lo kira sih anaknya putune, rabi ini mantunya dan lain sebagainya. Ternyata pun kana. Terus ternyata di dalam melihat rohnya, di dalam melihat roh takdirnya anak putunya, Nabi Adam mendelik di dalam takdirnya salah satu putunya. Sini kono heran Nabi Adam. Lalu benar kata Allah, ya Rob, aku rada muskil. Di antara anak putuku ada yang engkau kasih namanya Daud, dan dia itu takdirnya akan menjadi raja. Dan memang pancing dia itu akan memiliki anak yang bernama Sulaiman. Sulaiman juga akan menjadi raja, dan Sulaiman juga nanti akan memiliki istri, dan istrinya juga akan menjadi ratu di negara Sabah dan lain sebagainya. Suwi mendelik, lalu meminta kepada lalu jari Nabi Adam, ya Rob, tapi sayang sekali kok anak putuku yang bernama Daud, yang akan takdirnya menjadi Raja Daud, yang nanti memiliki anak bernama Sulaiman juga menjadi raja, punya istri namanya Ratu Bilqis juga menjadi ratu, kok umurnya cuma 30 tahun. Ini takdir kan? Kok umur cuma 30 tahun jari Nabi Adam. Ya terus pribadi dari Gusti Allah ya tolong gak tambahan ada 30 tahun nemen kok jadi raja kok umurnya cuma 30 tahun tambahan ya Rob, bisa dari Gusti Allah ya wis bagian ya Rob, bagian umur kita jukutan 30 tahun. Misalkan Nabi Adam umurnya 1000 tahun, jukutan ya Rob 30 tahun kanggo anak putuku yang bernama Daud ben jadi raja lawas membenahi masyarakat. Jadi Gusti Allah oke, dijukut 30 tahun diberikan kepada Nabi Daud. Nabi Daud kan ribuan tahun lagi lahirnya, belum lahir. Karena Nabi Adam pada saat itu masih berada di dalam surga. Akhirnya ketika Nabiullah Adam umurnya wis 170, berarti kan 30 tahun meninggal. Israil itu datang kan. Jadi Nabi Adam, apa yang ilmu ini? Di Nabi, kok kita tegak orang ngerti? Bukankah tugasku akan mencabut nyawa? Biiznillah. Nanti dulu, jadi Nabi Adam, kita itu wis njaluk karo Allah Ta'ala agar kita itu umurnya dikurangi, ya, agar kita apakah yang terkelalai dari iblis, dari malaikat Israil. Nabi Adam tidak terima, melayu Nabi Adam di utak Israil. Akhirnya malaikat Israil marah karo Gusti Allah. Sebelum malaikat Israil datang menghadap Allah, Nabiullah Adam doa kembali. Fungsi daripada la yaruddul qada illa doa. Dan Nabi Adam, ya Rob, tambahkanlah umurku, doa dengan berbagai cara. Akhirnya ketika Israil menghadap Allah Ta'ala, ya Rob, Nabi Adam orang gelem mati. Jare Gusti Allah bisa dah. Nabi Adam mesti tambahin 30 tahun. Padahal umur 30 tahun kan mesti cukup kanggo anak putune. Ternyata realita bahwa Nabiullah Daud umurnya sampai 60 tahun berkat dongane Nabiullah Adam alaihi salam. Begitu juga kita nek orang yang donga kanggo anak putu misalkan. Wis kita donga kanggo dewek sugi ora sugi-sugi, donga anak putu dikiem, apa yang terjadi? Bukankah Nabiullah Ibrahim itu ketika diusir, kalimat diusir nang nabi pertama lantaran kawin mani,
Iku ning Mekah donga, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah. Ribuan tahun lahir Nabi Muhammad. Ternyata fakta, tidak ada dari 124.000 nabi, hanya satu nabi yang asli dari kota Makkah. Semuanya dari Bani Israel, semuanya dari Palestina, dari Libanon misalkan. Yang itu berkat doa Nabiullah Ibrahim. Oleh karenanya Nabi Muhammad mengurus kita umatnya agar berterima kasih mari Nabi Ibrahim kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Sebuah terima kasih. Pentingnya kita berdoa, pentingnya kita ikhtiar di ijabah atau tidaknya urusan Allah Ta'ala. Sampai Syekh Ilah mengatakan la yakun aja dadi, la yakun aja ana, opo ta'akhuru amat dilaqoi, dadi karine, dadi tersenggate, dadi mundure, dadi ngkone, peparinge, yakni ijabah, mal ilhahi, serta nemen-nemeni, fit du'ai indrem doa, ada dari kumujiban nyebabakan, ada dari kumujiban nyebabakan liat sikat, maring putus asa nesira. Jadi syaikhulillah, jangan sampai tertundanya kabul dari doa kita kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai tertundanya pemberian Allah Ta'ala atas permintaan kita kepada Allah Ta'ala setelah kita bersungguh-sungguh, setelah kita nemen-nemeni, setelah kita istiqomah fi doa dalam doa, ada sampai semua itu mujiban menyebabkan liat sehingga menjadikan putus asanya kamu. Kita doa sehingga walaupun Allah tidak memberikan, jangan sampai kita menjadikan putus asa atas tertundanya ijabah Allah Ta'ala. Fahuwa maka utawi Allah iku domana nanggung sapa Allah laka maring sira al ijabah dan ijabah. Allah yang nanggung ijabah atas doa kita. Tapi cara Allah ngijabahe fima indalem barang yaqdaru kan milihaken sapa Allah. Hu ing malaka maring sira. Allah yang menentukan, Allah yang memberikan, Allah yang memilihkan. La fima dudu barang taktaru kang milih sapa sira linafsika maring awak dhewe sira. Karena kan ketika kita pikir lamun Allah nuruti permintaan kita perpagat. Dua rabi siji pengene loro, dua emas siji pengene loro, dua terus. Oleh karenanya permintaan kita monggo sekarpe kita, tapi awas dalam pengijabah itu Allah yang memilihkan. Monggo dari orang tua mau pengen lambi, mau pengen ini, mau pengen itu, Allah orang tua yang memilihkan kepada anaknya. La fi ma tahtaru nafsik. Mengenai waktunya kapan kita dijabah? Wa fil waqti lan ing dalam waktu alladzi yuridu kang ngarepaken sapa Allah, waktunya terserah Allah Ta'ala. La fil waqti dudu waktu alladzi turidu kang ngarepaken sapa sira. Waktunya kapan? Urusannya Allah. Ngijabai apa? Urusannya Allah. Niku kata Syaikhulillah. Kita kan dikarang oleh 3 orang. Pertama oleh Syaikhulillah, mutiara Syaikhulillah. Kedua dikarang oleh Abdul Asar-Qawi di pinggire, terus di tengah dikarang oleh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim. Nah, untuk pensarah di pinggirnya kata Muhammad Asar-Qawi mentafsiri daripada kalimat syaikhulillah la yakun ta'akhuru amadil aqa mal ilhaqi fi du'a mujiban liyasika fa wa domana laka ijabah fi ma yaqtaru laka la fi ma taqtaru nafsik. Dan seterusnya kata beliau mengatakan ai zamanu waktu ai zaman naqoi tegese waktu peparing. Ya kita bahas dulu kan. Dongane kita kok pengen segera sing ndi? Ketika kita barometer maring Nabiullah Zakaria niku termasuk kalau nggak salah pamannya Siti Maryam yang melahirkan Nabiullah Isa. Turunnya ayat hadza min fadli rabbi itu ketika Nabiullah Zakaria manjing ning kamare Siti Maryam. Ning kono anak apel padahal orang usum apel, anak anggur padahal orang usum anggur, anak dan sebagainya. Ketika ditanya dari mana ini, dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Nabi Zakaria itu kawin umur 40 tahun, pasti pasrah kalau Ta'ala. Kalau mau ini masih pasrah, dua anak terserah. Seperti si donganane si bagus-bagus. Wis umur 80 tahun, perjalanan suami istri 40 tahun, nanti kedereng-dereng pengen dua anak kakak. Kedereng-dereng. Akhirnya sepakat, yuk kita donga mari Allah Ta'ala ben duwe anak. Umur 80 tahun lebih donga. Ternyata donga pengen duwe anak umur 120 tahun nembe lahir, nembe duwe anak. Berarti donga ini dijabah ketika umur selama 40 tahun. Lahir Nabiullah Yahya alaihi salam. Nah, misalkan kita kader rebo ngajine jarang, kader donga ini misalkan orang nemen pengen jaga dijabah, melur rebo jadi dijabah, melur rebo malah dimarate. Bakal mengkolkan yuk dibanding dengan Sayyidina Abu Bakar.
Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Abu Bakar sa'alallahu al-afiyah wa ba'da dzalika mata. Abu Bakar itu punya anak yang populer dua. Sayyidatina Aisyah yang dinikah oleh Rasulullah, terus yang satunya yang lain dari satunya itu sekarang baninya Bani Nazar. Abu Bakar pernah jaluk mari Allah Ta'ala al-afiyah, ya Allah moga-moga waras. Setelah jaluk afiyah mati sebegini kan. Jaluk waras malah dipaini mati. Buat Sayyidina Umar, sahabat Umar juga sa'allahu al-afiyata wa badal dalika mata. Ya Allah moga-moga kita waras. Ya Allah moga-moga kita waras. Sebegini mati. Buat Sayyidina Ali sa'allahu al-afiyah wa badal dalika mata maktulan. Terus kita setelah donga kita pasrah maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja maksa karo Allah Ta'ala. Kalau kita maksa maring Allah Ta'ala juga enggak bakalan bisa terkabul. Jare syatu illa la yakun ta'fu amad dil'atoi ai zaman lato. Jangan sampai tertundanya pemberian Allah Ta'ala bitakhiri ma kelawan akhiri barang yakun kang tumiba mafi indalem zaman mal ilhaqi serta nemen-nemeni terus menerus fi doa ing dalam doa bizawali awsofi basyariyatika kelawan ngilangaken sifat manusia sira. Sifat manusia berarti sifat biasa, sifat reget kang ana ing dalam hati, sifat reget kang ana ing dalam pandangan mata, kuping dan lain sebagainya. Justru kalau bawakan ternyata kita orang diijabah itu lebih baik daripada diijabah dengan menghilangkan sifat jelek yang ada pada diri kita. Kita gambarkan, kita duwe kolah, duwe bak, ngeres pengen dibuang ngeres-resane, tomat kudu asap dingin, kudu garing dingin, kudu hilang dingin. Maka dari kita pengen diijabah, pengen bagus, otomatis gede sifat madmumai dibuang dingin, pandangannya, pendengarannya dan lain sebagainya dibuang dingin, baru Allah Ta'ala memberikan. Apabila itu ijabahnya ijabah biridho illahi ta'ala, bukan bibughdihi. Bapak bibughdihi mah sihir, setan juga hebat-hebat kan. Jangan sampai tertundanya kabulnya Allah. Jangan sampai tertundanya pemberian Allah Ta'ala padahal kita terus menerus dalam doa, dalam ikhtiar. Jangan sampai mujiban liyaksika warafal hijabi lan ngilangaken aling-alingan kasang sira. Allah Ta'ala menghilangkan tutup yang menjadikan kita husul maring Allah Ta'ala. Wa husuluka lan husule sira tu makana sira ila maulaka maring pangeran sira. Ajan dibabakan mujiban dibabakan liyaksika maring putus asana sira. Ay min ijabati doai saking ijabahe donga. Donga mau dipinta donga itu. Bahkan dalam sebuah hadis ad-doa mukhul ibadah. Terus dalam hadis kata Rasulullah, Allahu yaghdabu hina taraka su'alahu wa bani Adam yaghdabu hina yas'al. Allah Ta'ala benci kepada hambanya yang tidak mau mendonga. Tapi manusia benci ketika pengen jaluk mani. Yani Allah Ta'ala benci ketika manusia tidak mau meminta kepada Allah Ta'ala. Tapi manusia benci ketika dikit-dikit jaluk. Bahkan ada sebuah hadis, Jibril ngomong maring Gusti Allah, ya Allah, saya menemukan manusia yang donga, coba ke berikan ijabah. Jare Gusti Allah, tinggalkanlah ya Jibril dari orang itu. Ada mar'atun pun. Justru aku ini sengaja tidak dijabah karena aku ini senang mendengarkan doanya dia. Sengaja aku tidak dijabah karena agar saya senang mendengarkannya. Contoh, kayak kalau mangkat di panggung organ. Sawir kan koding itu kan. Moga-moga nambah pak lagat karena lagu nih, lagu dengan. Moga-moga lagu ini sama, lagu ini dawa. Moga-moga kok kan sawir orang itu kok mani ngupai ini kan. Mundur mani. Pernah kan dalam organ? Mundur mani, kadang mani kan. Artinya kan kok mani supaya lagu ini supaya tembakan itu mundur mani. Gua kadang kalau salah. Ini di tengah juga. Di tengah. Fakat rumiya Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul mulahin fi du'a. Allah Ta'ala cinta kepada orang yang terus-menerus di dalam doa. Wa qad jaa fil hadits qala Jibril alaihi salam. Pada sebuah hadis dikatakan bahwa Jibril mengatakan kepada Allah Ta'ala, "Ya Rabb, abduka fulan iqdi lahu hajatahu." Fa yaqulu, "Da'a abdi." Ya Rabb, ada seorang yang rajin dalam doa. Coba gak ijaban? Kata Allah Ta'ala, "Tinggalkan hai Jibril. Fa inni ahabbu an asma' sautahu." Tinggalkan aja mak mau. Justru aku seneng. Kami kalau sawir, moga-moga jangan cari maling tidak baik. Terus moga-moga lagu panjang kok maling supaya duitnya. Jadi Gusti Allah tinggalkan Jibril orang itu karena aku senang mendengarkan suaranya orang yang sedang donga. Dan sengaja dijabah-jabahkan. Lagi sawir duitnya ada bega
Disepakati nyanyi anine apa bani kalau tidak. Fahuwa, saudara. Fahuwa maka utai Allah Ta'ala iku domana nanggung sapa Allah laka sira al ijabah. Allah yang menanggung ijabah. Dari Allah Ta'ala rupanya dawuh, ud'uni astajib lakum. Ud'u pada donga sapa sira kabeh ni ingsun astajib. Maka pasti ngijabah sapa ingsun lakum kadue sira kabeh. Bahkan ini ayat ada kaitannya dengan ketika Nabiullah Musa atau Harun, Nabiullah Musa gawa syariat, mendapat 80 azmi, mendapat kitab, dibantu syariatnya oleh Nabiullah Harun. Nabi Musa kalau Nabi Harun itu meminta kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, ya Rabbana, akmis, kalimat di Quran. Ya Allah, hancurkanlah kerajaan Fir'aun. Ya Allah, hancurkanlah hartanya Fir'aun. Ya Allah, hancurkanlah pasukan Fir'aun. Ternyata kan nggak dijabah-jabah, 40 tahun kemudian baru kerajaan Fir'aun lengser. Itu semua berkat doanya Nabi Musa atau Nabi Harun alaihimas salam. Kita juga, kita bisa iman, kita bisa begini, kita bisa begitu. Itu semata doanya orang tua kita. Nabi kita Muhammad, doa Nabi Allah Ibrahim dan lain sebagainya. Nah misalkan yang kita mah orang yang doakan misalkan doakan mudah-mudahan gorengan paru payu. Kapan doakan anak putus soleh-soleha? Si puting payu boleh badi, tidak si badi di gorengan kan mudah kan? Tiwas mah anak orang doakan gorengannya orang setir badine. Akhirnya wis masuki beli, namun dibilang. Tapi ketika doakan anak soleh dan soleha, nah jadi kita sengsara akan munduh. Ketika kita nisbat nandur jati, sing munduh anak putu, sing nandur bonteng, ya gelisir nah. Fima yaktaruhu laka la fima taktaruhu li nafsi. Allah Ta'ala mengatakan ud'uni astajib lakum. Fima cara Allah Ta'ala ngijabah fima di dalam barang. Yaktaru kang milih sapa Allah laka maring sira la fima dudu perkara la taktaru kang milih sapa sira imma li nafsi. Allah yang memilihkan bukan kamu. Waktu itu pengen anu pikir kita kabeh pengen anu namun dituruti manusia ya tak peragatnya. Jadi bukan tidak dijabah tapi diijabah. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang Allah tentukan, bukan kamu yang menentukan. Nentukan kita pilih yang tetap Allah Ta'ala. Ya Allah pengen waras, ya Allah tetap urusannya Allah Ta'ala. La fil waqtil ladzi turid. Faqad yakunu. Kata saya Asyakowi, faqad yakunu maka terkadang anak. Ini kalimat terkadang. Fil mudhari ketika bandingan qad maknanya terkadang. Karena bisa jadi faqad yakunu maka terkadang anak opal hijabu aling-aling yang menyebabkan orang itu terhalang doanya, bukan terhalang enggak jadi enggak tertunda. Al murid ingatasi murid, orang yang menghendaki dekat dengan Allah Ta'ala iku khairun lebih bagus lahu kadhi murid. Kenapa? Lihat ditahida supaya draponan nemeni sapa murid fil a'mal ing dalam ngamal. Lamun kami kroniku dari 2 tahun yang lalu diijabah, sibuk dengan hartanya, rebuk ketelot-telot enggak. Untungnya nak baik akhirnya boleh tak baik. Kan pengennya begini, moga-moga kami mani rabikan suding tempati, rabi itu tempati. Moga-moga sawi limang bau, moga-moga perusahaannya, moga-moga akan tekara bone. Ningkene saya asar kawi mengatakan mentafsiri kalimat syahadatulillah. Beliau mengatakan faqad yakunu al-hijabu 'alal murid khairun. Kenapa? Liyajtahida fil a'mal. Bukan hanya itu, tapi wa yadumu khaufuhu. Wa yadumu lan supaya terus menerus apa khaufuhu wedine sang murid min maulahu saking pangerane murid. Agar tambah ada wedi mari Allah Ta'ala. Wedi mari Allah Ta'ala, wedi mari Allah Ta'ala. Tetapi godaane, yo kita masukkan ilmu. Siji ada putus asa, nomor loro biasane lakini syaitanu tetapi ini utawi setan. Iku rubbama ata terkadang teka opo setan. Lahu kadhi murid. Wa qalan bisiki sapa setan. Wa qalan bisiki opo setan lahu kadhi murid. Wong kang donga terus menerus tapi ora dijabah, terkadang setan datang sambil bisiki. Lau kunta, ini bisikan setan. Setan ngomong maring aikron sing rebo ngene. Selasa teka, bengi wiri terus teka. Tapi ora kabeh setan kayak kron. Ani pikiran, iya ta kita kudu dijabah. Kita lihat bengen melu ngaji, melu kita ngoro sugi-sugi. Nah ini setan-setan. Setan datang kepada orang yang rajin donga, rajin wiri tapi ora dijabah. Setan bisiki, jadi setannya lau kunta min ahli irodah la ajabaka maulaka. Iku setan. Jadi setannya lamun sira ikut termasuk bener-bener ahli irodah, wong kang pengen nemen maring Allah Ta'ala la ajabaka maulaka. Niscaya Allah mengijabah. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan udun astajib lakum? Berarti ente iku jadi setannya salah gune atau salah dumane atau dan lain sebagainya.
Wa azal awsaf basyariyatika lan ngilangkeun sapa Allah awsaf basyariyatika ing piro-piro sifat biasa sira. Iku setan omongane kan. Omongane setan bisiki maring wong kang salat donga tapi ora dijabah-jabah, cara setane lamun sira iku bener-bener ngarepaken pengen sesuatu pasti Allah ngijabah. Lamun sira iku temenan pengene niscaya Allah Taala ngilangkeun sifat biasa sira. Ternyata apa yang terjadi? Sira benar ora hilang-hilang, sira maksiat ora hilang-hilang misalkan. Wa asola, yang ketiga kata setan, wa asola laka maksuduka, pasti bakal hasil laka maring sira apa maksuduka maksud sira. Ini bisikannya setan kan. Awas, ketika kita ndonga awan bengi, ngaji solo, wirid istiqomah, tetapi kita kalau dipai-pai, ketika kita punya pikiran, kenapa kok Allah orang ijabah? Kenapa kok kita sifatnya masih biasa baik? Kenapa kok kita tujuan orang tercover, orang terrealisasi? Ini bukan hati, tapi ini adalah bisikan setan. Kata Syekh Abdullah As-Sarqawi. Jelas. Lau kunta min ahli irodati la ajabaka maulaka wa azal awsaf basyariyatika wa asalaka maksudaka. Ternyata orang ngerti sapa murid. Ternyata seseorang itu tidak ngerti bahwa anna dama ijabatu setemene orang anane ijabah maring ijabah murid. Iku qad yakunu terkadang aniku khairun lebih bagus lau ke murid. Dia karena tidak ngertinya bahwa terkadang tidak diijabah itu terbaik daripada diijabah. Mau lamun diijabah maka orang pati-pati turunnya ayat la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, lagi turun salat wirid nara ketika wirid sugih, ketika sugih mari wirid. Ketika ya gambarnya pada karo ya Allah muga-muga orangnya hilang, ya Allah muga istulung bulan panen mari kalimat ya Allahnya. Berarti Allah hanya kanggo buang bereng kan ngoten kan. Tapi ketika Allah terus-menerus, panen terus-menerus, ya Allah terus-terusan panen. Ya Allah juga terus-terusan. Ya Allah muga-muga rabbi kita nurut, ya Allah muga-muga rabbi kita direwel, ya Allah wis nurut, orang juga mani. Beruntung bagi kita kang rabbi rewel agar kita ya Allah terus-menerus. Waktu terkadang mani ya, terkadang. Nah, qad yakunu khairun lahu. Terkadang doa yang kita panjatkan terus-menerus doanya tapi enggak dijawab khairun lahu. Yang kedua, yang selanjutnya, wa qad takunu basyariyatu ghulitatun fala tanqati illa ba'da muddatin tawilatun. Terkadang lagi, jadi berbagai kemungkinan ya. Jadi berbagai kemungkinan. Entah berbagai kemungkinan yang menyebabkan kita doanya tidak dijabah, di antaranya adalah wa qad takunu lan terkadang anak apa basyariyatu sifat desane kita. Dungan jaluk karo Allah Ta'ala tapi kok subuh jam 7 misalkan kan mana mungkin Allah Ta'ala akan ngasih maring kita mari majikan kerjane orang nurut tapi pengen gajiannya full misalkan nah misalkan apa beres juga majikan bakalan ngupai walaupun Allah Ta'ala tidak seperti itu. Wa takunu terkadang ana basyariyatu sifat biasa kan manusianya sifat basyariyahnya murid aniku holi total kandel. Sifat manusiane sifat biasa kandel, riyane sumai ujube maksiate malese dengkine kandel. Sehingga para tarqoti ora bisa ilang, ora bisa pegot illa ba'da muddatin tawilatin angin ing dalam suwise masa kang panjang. Nah, ini kita bebarengan. Yuk. Nah, kita ndonga terus-menerus sudah hilangkah kita sifat jeleknya? Mungkin saja Allah Ta'ala akan menjawab setelah sifat jeleknya kita hilang dulu. Berarti mulia sekali kita kan. Kita dibuang dingin sifat besarnya, baru Allah Ta'ala ijabah. Berarti kalau sifat jeleknya belum hilang, Allah tidak ijabah. Wa ma'utai barang atakan tumaka sopo murid bi kelawan ma minal mujahadati. Nah, agar Allah Ta'ala melihat, agar Allah Ta'ala mengetahui agar seorang hamba ya, agar seorang murid terus menerus minal mujahadati saking mujahadah wariyadoti ngelatih diri, memejamkan mata, ghaddul basar, memejamkan telinga dari pandangan maksiat, menjauhkan dari sifat-sifat madhumah. Iku la yufidu orang ma'idai opom dalika ilmu kabeh fi tilkal muddati ing dalam mengkon mangsa. Jadi berbagai kemungkinan di antaranya adalah bisa jadi doa kita tidak diijabah, doa kita ditangguhkan karena sifat jeleknya kita betapa kandele sehingga dibuang dingin dengan cara banyaknya mujahadah, suwene riyadhah, suwene menahan hawa nafsu. Ketika hilang baru diijabah. Karena
wa qad syabbahalan teman-teman nyerupakaken sapa ba'dul arifina setengah wong-wong kang ma'rifat atau biata ing wateke manusia insyaallah watek sifat ingkang insyaallah jadi kepada Allah taala sing ngolak ngalakaken kita sing ngolak bakal keturunan bagus makan kadang ado bakal keturunan biasa sagar makatan orang anak kang bisa nolak takdir kang berupa watek kang berupa sifat illa doa akan DP karo Allah taala kang nurunaken watek kang biasa mau kan Ba'dul Arifin mengatakan at-tabi'atu qad syabbaha at-tabi'ata bi ardin dzata syauqin. Ba'dul Arifin menyerupakan watak seseorang bi ardin dzata syauqin kelawan bumi kang terdapat duri. Faqad yakunu syauquhu lidun. Terkadang durinya itu kasar, pringori. Anak pringkan anak ini tapi diake anak tanah kang ake riute anak tanah kang ora awak diri manusia juga sama wataknya manusia juga sama kalau wisma ake riute ora di koseki wisma wataknya biasa ora yang donga misalkan naudzubillah min dzalik faqad yakunu syauquhu lidun wis wataknya biasa ora jadi karo Allah taala agar dirubah ya labas bukan wisma sawai ake riute enggak baik nemen lanjut Faqad yakunu syauquhu lidun terkadang duri yang ada pada bumi itu terkadang sifat watak biasa kan ada pada diri manusia itu ghalidun kasar kasirun tur akeh ya sumpah ya ria ya ujub ya males ya matanya mendelik ketika maksiat ngantuk ketika dalam Quran misalkan kupingnya di dalam mangap nalikan dia merokok maksiat orang tunggu di saat mendengar mau itu kena kandele lah yang putih ora megot opo syauq opo duri mau kan duri kang nutupi kuping, duri kang nutupi mata, duri kang manjung dalam hati illa ba'da muddatin angin ing dalam masa wa mu'anatin tamatin lan dengan cara kengelan kang sempurna kengelan nemen walladzina jahadu fina bersungguh-sungguh karena Allah Ta'ala oleh karenanya dengan mujahadah wariyadhah wa mu'anatin tamatin lan netepi kengelan yang sampai mani melarat biblik yang donga biblik yang wirid kong sugi kan gue tergang gambaran sinang udah bilang siangnya kita bakal sugi ya tenang oh si kita kabe kita juga akan melu karyawan sih gepet kita mah ngaji wirid bahkan kita nggak di masjid beda karyawan video malah banyak harta malah justru turunnya juga di sawah ada hadis kursi lau ibnu adam wadiyaini lataman nasar lamun manusia dipai dua gunung min dahabi terbuat dari emas gunung kan gede kan semua itu dari emas niscaya dia tidak akan berhenti dari meminta untuk memiliki emas yang gunung yang ketiga sampai kapan? Sampai diikat lagi dulu wis mari rabi ini kan mau sejet anak kan mau sejet janji mau pengen kan salah kan janji lagi narap kan kalau itu pasang fondasi kita langsung gitu tenang sih kita deh bisa dirokna baru mohon lamun kita makaya ini ngomong kan lamun kita mau Jakarta mulai lamun kita ngomong orang bakal ninggal jamaah 5 waktu waduh bis ninggal ngomong makan lamun taman nih pirsani kan kalimat lau itu belum mungkin walau anna ahlal qura amanu lafatahna alaihim barakatun minas sama kalimat lau laka kan belum mungkin lau banyak kalimat lau bahkan ada ayat yang Quran sing kalimat lau lamun Allah Ta'ala ungkap semuanya labago ada kalimat labago Allah Ta'ala bisa saja semuanya menjadi emas, semuanya menjadi harta, semuanya tapi ternyata dari Gusti Allah lamun manusia itu orang kangelan mencari harta, orang kangelan mencari ilmu, orang kangelan mencari labago ternyata kan. Jadi sangat beruntung kita makanya angel, sangat beruntung kita dengan orang bijaba bukti bahwa kita orang-orang dari wong kang lacut kan. Lamun kita donga bijaba, udah hebat teman kan. Lamun kita gorengan baru juta, labago dari Gusti Allah. Labago. Waktu dia puluh terkadang lagi kemungkinan lagi nih ya berarti qad yakunu ini gak pirang-pirang wa qad takunu bahasa itu boleh tutan qad yakunu khairan wa qad yakunu qalilan dhaifan wa qad yakunu terkadang ana kusauka aniku qalilan ada tanah itu dulunya enggak begitu banyak wa kadalika ana manusia enggak begitu banyak dosanya enggak begitu banyak ya cuma malas uang ana sing ya matane ben maksiat kupingnya ben maksiat atine dan lain sebagainya. Berarti cara penanganannya juga tanah kang sukete akeh karo tanah kang sukete nggak begitu banyak kan pasti penanganan juga beda. Dalam diri manusia juga sama.
Wa qad yakunu qalilan, bukan hanya qalilan tapi dharifan, gampang. Adna syai'in kang rendah sebiji-biji, gampang yazilu ngilahaken sapa murid hu ing syai'. Wa kadzalika lan kaya mongkon-mongkon bi ardin dzati syauqin, begitu juga awsafun nufus. Ba'dul arifin mengibaratkan tanah, ada tanah yang terdapat durinya ada yang banyak, cara penanganannya berat, lama, modalnya gede. Ada tanah yang ada rumputnya, ada durinya, tapi nggak begitu banyak, penanganannya nggak begitu berat. Wa kadzalika awsafun nufus, sifat-sifat yang ada pada diri manusia, qad takunu khabisatan katsiratan. Qad takunu terkadang ana apa nufus, watake manusia. Aniku khabisatan jelek, khabisatan desa, katsiratan kang akeh. Wis bodoh sifatnya jelek misalkan kan. Wis bodoh sifatnya jelek. Ada komo pinter-pinter baik, andai, lamun. Katsiratan. Kehebatan orang Islam, insyaallah lamun kita rezeki nimbang, insyaallah. Ketika wis juga tidak. Korun di hadapan Nabiullah Musa. Kalau di Nabiullah Su'aib, ya Musa, berikan aku ilmu. Dengan ilmu itu aku menjadi orang kaya. Dengan kaya itu semua manusia yang engkau ajak dengan ilmumu, wahyumu, aku bayar. Jadi engkau yang Musa yang jawabannya menyampaikan wahyu, tapi aku yang ngasih duit agar mereka itu ikut kepadamu. Nabi Musa ngasih mantra. Jare Nabi Musa nih carane njaluka maring mertuaku Nabiullah Su'aib alaihissalam. Ketika Nabi Su'aib bepai cara kin sing diarani ilmu kaimaa. Ilmu kaim keterangannya wonten datang kita Risalatul Mu'awana karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dipa ilmu kaimaa. Ilmu kaimaa itu ilmu yang mampu merubah benda menjadi emas. Pada kalimatnya berjanji kepada Nabi Musa, "Hei Musa, lamun kita sugih, lamun kita sugih, ente menyampaikan risalahmu, aku yang mendonaturi." Dan Nabi Musa aja mungkin. Karena lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma Allah tabayana qulbi. Lamun ente punya harta sedunia dikasih kepada satu orang agar orang itu kiam ngaji, tidak akan kalau Allah Ta'ala tidak mengendaki. Maksa Nabiullah maksa. Nabi Musa itu juga Nabi mari mantuku, udah dikasih. Ternyata kan mau melu-melu Nabi Musa, ini lagi narik. Ayo kron, mau melu-melu gue. Habis ngaji mana? Ayo terus kurang pragat, karena orang-orang gede sih ini menghabib, kurang pragat, mau majelis terus. Ketika dipai ilmu kaimaa bakal celup dari emas, terus sampai memiliki gudang yang begitu banyak dan besar, yang kuncinya saja dibawa oleh berbagai onta, karena banyak satu kunci saja bisa kalau kan. Ternyata korun laknatullah disebut dalam Al-Quran, inna koruna min qaumi Musa, disebut dalam Al-Quran. Terjadi pula di zaman Rasulullah diripane Sa'labah dan lain sebagainya. Intinya kita bahkan niat yang niata aja lamuna mengkono hanya niati. Fa yakunu khabisatan katsiratan. Terkadang jiwa kita, sifat kita, watak kita entah terlepas keturunan atau watak tambahan, misalkan lamun keturunannya bagus tak mending kan. Keturunan biasa katsiratan kang akeh, fatuhtaju maka den butuhaken ila mudat mutawilatin. Kalau kita merasa diri kita dulunya kelam dalam sebuah kemaksiatan. Maksiat yang kita lakukan itu belum menghasilkan apa-apa. Maksiat yang kita lakukan belum ditobati. Terus emang sifat kita masih jelek, masih malas tangi bengi, masih malas sholat, masih terginas melakukan maksiat, maka perlu waktu yang begitu panjang. Tawilatin kang suwe. Sing suwe ndongane. Lamun kolai ku ambok ras-ras akeh, berarti kudu suwe mani murase. Wasiddatin mu'anatin lan banget kengelane. Ndongane kudu kengelan agar hilanglah sifat watak biasa yang ada pada diri kita. Fi qatiha dalam mergotakan sifat kang biasa. Faida hasil maksud. Faida asal makna tercapai. Faida asal makna hasil apa maksud tujuan. Walau fi akhir nafsi lan senajan dalam akhir umur enggak jadi masalah. Di akhir umur diijabah. Min umri saking umure murid engko diijabah maring anak putune ndonga sing solot dijabah oleh urusan Allah Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala ngijabah lewat ngampuni dosa kita sehingga permintaan kita dikasihnya melalui anak putu kita. Nah masih melindungi anak putu dijabah kan
Karena kita mah masih bisa bertahan akidah, najan melarat. Tapi bagaimana kalau terjadi dengan anak putu? Melaratnya anak putu, kerjakin isin, kerjakin gengsi, kerjakin emong. Oleh karenanya kewajiban orang tua bagaimana agar doa kena anaknya soleh in dalam amalnya, soleh in dalam ilmunya, soleh in dalam hartanya. Karena maka anak hasil, gua ya hasil, aniku al ghayatul quswi, puncak daripada tujuan. Wa kana anak okuma barang tayi bahkan payah sapa murid fi dalam ma aniku haqirun hina bin nisbati kelawan dinisbatakan li zalika mari mokon maksud. Wa qad takunu lan terkadang ana sifat watak moka. Terkadang watak seseorang itu dari orang begitu jelek. Karena ada orang yang dulunya maksiatnya lama sekali, ninggal salatnya lama sekali, bahkan pernah berbuat maksiat yang naudzubillah berat sekali maksiatnya. Maksiat mencuri, maksiat berbuat zina naudzubillah, mabuk misalkan. Dan kita insaf donga dijabah. Allah Ta'ala caranya bukan menjabat tapi ngapura dosa yang telah kita lakukan di masa lampau kita. Wakotakun terkadang ada orang itu yang enggak nyolong rilok, maksiat rilok, tinggal sholat juga rilok. Ternyata enggak. Di situ ada dalam kitab yang lain, Allah lagi ngapura dosanya wong tuamu. Hebat sekali itu kan? Hebat sekali. Atau Allah lagi ngapura dosanya anakmu. Allah lagi ngapura dosanya istrimu. Pirsani dalam kitab Lubabul Hadis. Nabiullah Sulaiman alaihissalam pernah 40 hari tidak bisa duduk di kursi kerajaannya. Ternyata itu semua, kenapa kok Nabiullah Sulaiman orang diberi kesempatan duduk di kursi kerajaannya selama 40 hari? Ternyata di situ Allah lagi nguji Nabiullah Sulaiman berupa karena istrinya berbuat maksiat. Ada sampingnya akhirat sehingga diuji di dunia ini. Nabiullah Sulaiman orang jadi raja. Bukan hanya itu, tapi pada saat 40 hari itu tidak bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang lain juga. Karena Nabi Sulaiman bisa ngomong kalau semut, kalau macan, kalau 40 hari. Kata Nabi Sulaiman, kenapa ini? Ternyata saat Nabi Sulaiman masuk kamar mandi, cincinnya Nabi Sulaiman taruh di pinggir kamar pejabat, dicuri oleh iblis yang jin yang menyerupai istrinya Nabi Sulaiman dan disusuri. Ternyata istrinya pernah melakukan pelanggaran. Ketika Allah mau mengampuni dosanya istrinya, dengan suaminya diuji tidak bisa duduk di kursi kerajaannya. Bisa saja doa kita tidak dikabul, lagi ngapura dosanya istri kita, lagi ngapura dosanya anak putu kita, lagi ngapura dosanya mbok bapak kita dan lain sebagainya. Ngapura dosa kita di 12 ragam, ngapura dosanya mbok bapak kita, anak putu kita dan lain sebagainya. Terkadang sifat watak manusia itu tidak terlalu jelek. Dari orang terlalu khobisa. Falatuh tajum maka orang den butuh akan ilatul mudatin. Orang perlu waktu kang panjang. Jadi ada sudut pada amalan nih, pada guru nih, pada kenapa ya kita mau orang mandi? Si anu mah ada di anu, si jinasib. Ya, jinasib. Kedua juga memang faktor ketika introspeksi diri ada apa dalam diri kita. Entah lagi ngapura dosa kita, ngapura dosa bapak kita, ngapura anak putu kita, ngapura istrine kita. Wa kasati muhanatin lan ora kudu akeh kengelane pasti akan diijabah. Saya kira makaten donga sing semangat karena donga bagian daripada perintah itu Allah Subhanahu wa taala dan donga bagian daripada ibadah, donga termasuk perkara yang dimuliakan dan lain sebagainya. Mengenai tentang ijabah atau tidak mau, entah kesalahan kita, entah lagi ngapura dosa kita, entah dan pasti akan dijabah. Allah Ta'ala mengatakan ud'uni astajib lakum. Mugia kita kabeh orang putus asa di dalam donga urusan kita kepada Allah Ta'ala, urusan ijabah urusannya Allah kepada kita. Mugi kita kabeh angsal ilmu kang barokah, urip kang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la